Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama Antoneta Berplay, NIM 2023755830, jurusan Akuntansi Sektor Publik, mata kuliah Perpajakan. Soal 1, tanggal 1 Januari 2020, BUT penghasilan kerja pajak dikali tarif sama dengan 485.722.000 dikali 25% sama dengan 121.430.500 rupiah. Itu didapat dari hasil penjumlahan dari penghasilan pajak dikali tarif. Yang kedua, tanggal 2 Januari 2020, tentang PPh pasal 22 terutang. Yang pertama, tentang Direktur Keuangan. Gaji pokok sama dengan 164 juta, iuran JKK yang dibayar perusahaan sama dengan 393.600, iuran JKM yang dibayar perusahaan sama dengan 492.000. Penghasilan bruto sama dengan 164.885.600. Itu didapat dari hasil gaji pokok ditambah iuran JKK ditambah iuran JKM sehingga hasilnya mencapai 164.885.600. Yang berikut, biaya jabatan sama dengan 8.244.280. Iuran dana pensiun sama dengan 6.560.000. Iuran THT sama dengan 3.280.000. Dijumlahkan sehingga hasilnya mencapai 18.084.280. Penghasilan neto per bulan sama dengan 146.801.320. Penghasilan neto per tahun sama dengan 1.707.615.000. PTKP BP sendiri sama dengan 54 juta. Penghasilan kena pajak sama dengan 1.707.615.840. Pajak terutang setahun sama dengan 25% dikali 1.707.615.840 sama dengan 426.903.960. Pajak terutang per tahun sama dengan 1.280.711.280. Yang berikut tentang General Manager. Gaji pokok sama dengan 80 juta, iuran JKK yang dibayar perusahaan sama dengan 196.800. Iuran JKM yang dibayar perusahaan sama dengan 246 juta. Penghasilan bruto sama dengan 82.442.800. Itu didapat dari hasil gaji pokok ditambah iuran JKK ditambah iuran JKM sehingga hasilnya mencapai 82.442.800. Berikut adalah biaya jabatan sama dengan 4.122.140. Iuran dana pensiun sama dengan 3.280.000. Iuran THT sama dengan 1.640.000. Dijumlahkan sehingga mencapai 9.042.142. Penghasilan neto per bulan sama dengan 73.460.660. Penghasilan neto per tahun sama dengan 826.807.920. PTKP BP sendiri sama dengan 54 juta. Penghasilan kena pajak sama dengan 826.807.920. Pajak terutang setahun 25% dikali 826.807.920 sehingga mencapai 206.701.980. Pajak terutang per bulan sama dengan 1.033.503.900. Yang berikut adalah staf senior atau KPRI. Gaji pokok sama dengan 34 juta, iuran JKK sama dengan 81.600, JKM sama dengan 102 juta,
Penghasilan bruto sama dengan 34.583.600 didapat dari hasil gaji pokok ditambah iuran JKK ditambah iuran JKM sehingga mencapai 34.583.600. Yang berikut adalah biaya jabatan sama dengan 1.709.180. Iuran dana pensiun sama dengan Rp1.360. Iuran THT sama dengan 680.000. Dijumlahkan sehingga hasilnya mencapai 3.749.180. Yang berikut penghasilan neto per bulan sama dengan 30.434.420. Penghasilan neto per tahun sama dengan 365.213.040. PTKP BP sendiri sama dengan 54 juta. Penghasilan kena pajak sama dengan 311.213.040. Pajak terutang setahun 15% dikali 311.213.040 sehingga hasilnya mencapai 46.681.956. Pajak terutang per bulan sama dengan 357.894.996. Yang berikut staf junior. Staf junior gaji pokok sama dengan 17 juta, iuran JKK sama dengan 40.800, iuran JKM sama dengan 51.000, penghasilan bruto sama dengan 17.091.800 didapat dari hasil gaji pokok ditambah iuran JKM ditambah iuran JKK sehingga hasilnya mencapai 17.091.800. Biaya jabatan sama dengan 854.590. Dana pensiun sama dengan 680 juta. Iuran THT sama dengan 340.000 sama dengan 1.874.590. Itu didapat dari hasil biaya jabatan ditambah dana pensiun ditambah iuran THT. Berikut penghasilan neto per bulan sama dengan 15.217.210. Penghasilan neto per tahun sama dengan 182.606.520. PTKP BP sendiri sama dengan 54 juta. PKP sama dengan 128.606.520. Pajak terutang setahun 15% dikali 128.606.520 sehingga mencapai 19.290.978. Pajak terutang per bulan sama dengan 147.897.498. Yang berikut adalah tanggal 3 Januari 2020 tentang PPh pasal 23. 15% dikali 882 juta sama dengan 132.300. Itu didapat dari hasil 15% kita kalikan dengan 882.000. Yang berikut tanggal 4 Januari 2020 tentang PPh pasal 23. Harga faktur dalam dolar sama dengan 369.990.000. Biaya asuransi sama dengan 6% dikali dalam dolar 369.990 sehingga hasilnya mencapai dalam dolar 22.199.004. Biaya angkut sama dengan 15% dikali dalam dolar 369.990 rupiah sehingga mencapai dalam dolar 55.498.005 sama dengan dalam dolar 77.697.009. Itu didapat dari harga faktur ditambah biaya asuransi ditambah biaya angkut. Dalam rupiah sama dengan 77.697.009 dikali 14.203
sama dengan 103.543.273.7. Bea masuk sama dengan 25% dikali 1.103.543.273.7 sama dengan 275.885.818.425. Bea masuk tambahan sama dengan 30% dikali 1.103.543.273.000 sama dengan 82.765.527. Nilai impor sama dengan 277.072.127.444. Yang berikut adalah merce negeri memiliki API sama dengan 6% dikali nilai impor. Sama dengan 6% dikali 277.072.127.444 sama dengan 16.624.327.646. Yang berikut tanggal 15 April. Batas waktu pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21, 22, 23. Dividen PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 444.477.900.000 sama dengan 2.243.895.000. Saat berhutang akhir bulan dilakukan pembayaran, yaitu tanggal 31 Mei. Saat penyetoran paling lambat sama dengan 10 Juni. Soal 2, yang pertama pajak. Istilah yang penting untuk dipahami terlebih dulu adalah pajak, yaitu sebuah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh warga negara. Pajak memiliki sifat memaksa dan setiap ketentuannya tercantum dalam undang-undang, sehingga wajib pajak memiliki keharusan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Yang kedua, wajib pajak atau WP. Wajib pajak atau disingkat dengan istilah WP adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, di mana hal tersebut telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan. Yang ketiga, pengusaha kena pajak atau PKP. Istilah pengusaha ini merupakan seorang pengusaha yang melakukan suatu kegiatan penyerahan barang atau jasa kena pajak, di mana kategori seorang pengusaha kena pajak atau PKP tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang keempat, masa pajak. Masa pajak merupakan suatu jangka waktu yang menjadi dasar bagi setiap wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan melaporkan pajaknya, di mana itu dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang kelima, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang keenam, surat setoran pajak. Surat setoran pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang ketujuh, surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang kedelapan, surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Yang kesembilan, pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Yang ke-10, pembukuan pajak. Pembukuan pajak adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
dalam mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sekian dan terima kasih.